Bapak Ibu yang saya muliakan, sakinah berkaitan dengan bagaimana ada optimistis yang ditanamkan di rumah untuk masuk surga. Apa maksudnya? Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat mau nyegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, padahal cuma mau ngambil jatah. Karena waktu hijrah, umat Islam ini meninggalkan rumahnya, tokonya, bahkan kebun-kebun kurmanya. Wajar dong kalau nanti Abu Sufyan lewat, mana bagianku? Wong saya tinggal semua harta saya di Mekah, kamu lewat, tolong minta. Ya gak usah semua, tapi bagi hasil dong. Wong kebun kurmaku semuanya saya tinggal di sana, kamu yang kuasai. Ternyata Abu Sufyan bawa 1000 orang dan tentara mau nyerang Madinah. Dikira dagang, ternyata tentara mau nyerang. 300 orang ini nggak siap sama sekali, memang nggak mau perang. Tapi ternyata melawan itu menang. 300 orang melawan 1000 orang, nggak pakai persiapan, nggak pakai alat perang. Itulah sakinah, optimistis. Maka Bapak Ibu membuat optimistis, utamanya Bapak sebagai kaum, sebagai orang tua, sebagai pemimpin harus yakinkan anak, istri dan semuanya masuk surga bersama-sama. Yang ketiga, atau dibaca sekarang surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ar-Ra'd, Ar-Ra'd 23 24. Ayo cepet-cepetan yang dapat antara MC sama host. Ar-Ra'd surat ke-13 23 dan 24. Harapan kita semuanya kumpul bersama anak turun kita di surga. Kita reuni di surga. Ini kepentingan parenting kita. Ya, ya, dan Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat 23 24. Jannatul Adn. Tempat kesudahan yang baik itu adalah surga Aden. Mereka masuk ke dalam bersamanya dengan orang-orang saleh yang beriman dan taat kepada Allah, dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Bapaknya Sejing lagi tidak? Kamu telah selamat dari segala siksa karena di dunia kamu telah menunjukkan kesabaranmu yang tinggi dalam mentaati Allah, maka alangkah nikmatnya surga, tempat kesudahan yang telah Allah sediakan itu. Ya, yang mengikat masuk dari semua pintu sampai mengatakan berikat dan kesabaran. Harusnya itu tafsirnya tadi dibaca. Bapak Ibu yang saya muliakan, kamu semuanya akan masuk surga bersama siapa? Pasanganmu, anak cucumu, bapak ibumu, simbahmu, mbak buyut, mbak cangga, mbak wareng, udah-udah, terbogosok, gantung sumur, jalan mati, semuanya akan kumpul di surga. Karena kesabaranmu, maka tugas seorang rumah harus membuat optimistis masuk surga. Yang ketiga, sakinah berarti tidak boleh ada kecurigaan. Artinya bagaimana suami, istri dan anak tidak saling curiga. Kata sakinah di dalam Al-Quran dipakai dalam surat Al-Fatihah ayat 4, yaitu untuk perjanjian Aqobah. Waktu ada perjanjian Aqobah, maka nanti di antara sakinah itu ketika semua orang saling tidak saling mencurigai, termasuk hubungan orang tua pada anak, anak pada orang tua. Yang berikutnya saya persingkat dulu. Sakinah dipakai untuk orang pisau. Pisau yang tajam itu diberi sakinah. Orang Arab dulu kalau nyebut pisau itu dengan mudyah. Tapi sejak turun surat Yusuf ayat 31, maka orang Arab menyebut cutter, pisau cutter yang itu disebut sakinah. Ketika Yuleka itu dibaca Yusuf 31. Yusuf 31. Ayo MC-nya ketemu. Sebetulnya sudah saya siapkan semuanya, tapi karena nggak terlihat dari belakang, jadi ya biar terlihat. Dibaca tadi. Ayo.
atau Zulekha mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, kemudian keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jadi ceritanya Nabi Yusuf dulu mau diperdaya oleh wanita namanya Zulekha. Tapi nama Zulekha tidak ada di dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Lain kali kita bahas. Karena Zulekha itu walaupun dia berbuat curang, tapi masih ada adab sopan santunnya. Dia nggak pakai online. Dia tidak menawarkan secara online. Dia dikunci pintu-pintunya juga supaya tertutup, nggak kelihatan orang. Kalau sekarang kan nggak, malah ditawarkan 900 juta. Gitu. Ketangkep sama almarhum satunya, yang satunya baru aja belum dihadiri misalnya. Itu malah 150 juta. Gitu. Pak Seda tahu juga. Pernah pesen kok. Jadi maka disiapkan karena apa? Masih bagus. Artinya dia masih punya malu, maka namanya tidak disebut. Yang disebut dengan Yusuf. Kuat viral di Facebook, di Twitter, di IG, di WA group. Allah boleh kamu perkosa budak, budak aja diperkosa beras. Kamu belum pernah tahu Yusuf. Maka dibelaklah seluruh wanita sekebumen. Setelah kumpul dikasih buah, habis kasih buah dikasih sikin, dikasih sakinah, dikasih pisau yang tajam. Tapi begitu buah siap dengan pisau, maka pinter mereka. Yusuf dipanggil. Yusuf kami suruh keluar. Misalnya Yusufnya saya. Kalau aku ya pasal-pasal masuk Yusufnya aku ya nanti Zulekha berarti Katarah ya mungkin ya Pak Sek enggak lah saya begitu aja. Begitu keluar ada malakul karim. Ini bukan manusia biasa, ini malaikat ini. Malaikat yang mulia sampai wakotoa aidiyahunna. Dia sampai motong jari-jarinya enggak jelas. Seseorang yang tidak saling menyakiti itu disebut sakinah. Pisau yang tajam sampai melukai, sampai motong jari itu enggak berasa. Maka suami istri bagaimana saling menghormati. Karena apa? Tidak mungkin anak kita soleh dan solehah kalau tidak dari hubungan suami istri dulu. Bapak ibunya enggak soleh solehah, nonsen, impossible anaknya jadi soleh dan solehah. Artinya apa? Yang kita bangun dari suami istri. Sakinah terakhir tidak boleh saling ada mengganggu. Dipakai dalam hadis riwayat Bukhari, kalau kamu sedang jadi makmum, berdirilah dengan sakinah. Jangan sampai mengganggu dengan taswis. Mentang-mentang dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam goib, masya Allah biasa. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Padahal sedang bermakmum mengganggu, tidak boleh ada gangguan di dalam maupun di luar. Itu sakinah. Maka keluarga menjadi maskana. Yang ketiga, rumah harus jadi madrasah. Yang pertama, rumah harus jadi mushola. Inilah parenting. Rumah harus jadi mushola, tempat di mana suasana ibadah. Kalau perlu nawilu bitakum bi tilawatil Quran, nawilu bitakum bi qiraatil Quran. Ada 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran harus ada di rumah. 1, membaca. Tapi kalau cuma baca tidak pernah paham, itu hanya dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Dia dapat pahala tapi nggak dapat petunjuk sama sekali. Maka tidak cukup dia membaca, tidak cukup dengan tilawah, dia harus memahami. Memahami tidak cukup, ditambah dengan menghafal. Maka perintah untuk mempelajari Quran didahulukan sebelum sholat. Karena kalau nggak hafal Quran nggak bisa sholat. Minimal ayat-ayat Quran yang pendek, minimal Al-Fatihah dan tribul. Karena saya tahu tadi wali-wali siswanya itu tidak lebih ngerti daripada siswa yang kelas 2. Kelas 2 aja sampai bahasa Allah juz amma hafal, sementara ibunya
Berapa juz Bu? 3 juz apa aja? Juz mangga juz ya. Insya Allah anak-anak yang di Ibnu Abbas ini hafalannya lebih banyak daripada bapak dan ibunya. Anaknya kelas 2 aja lancar, ibunya nyimak nggak ada yang pas gitu. Tadi saya berhenti terus ibu turunnya ampun turoba gitu aja nggak ada. Payah kurman. Bapak ibu yang saya muliakan, maka tidak hanya menghafal, tapi mengamalkan, tidak hanya mengamalkan, menyebarluaskan, mendidik. Jadi membaca, memahami, menghafal, mengamalkan, dan menyebarluaskan minimal pada anak istri. Tugas seorang tua itu mendidik anaknya dari Quran itu dididik. Didiklah Quran itu. Oke, by the way saya promosikan dulu. Yang ketiga, rumah harus berfungsi sebagai madrasah. Madrasah apa? Madrasah ilmu agama dan budaya. Kenapa budaya penting? Karena agama dan budaya jangan dipisah. Nilai-nilai agama perlu melihat budaya. Budaya harus diatur agama. Nilai agama misalnya menghormati orang itu nilai agama, tapi cara menghormati lihat di kebumen. Karena cara menghormati di kebumen beda dengan di Arab. Orang Arab itu kalau menghormati orang pegang jilbab Pak. Ya saya kepala itu budaya sana. Tapi jangan lakukan di kebumen. Ketemu Ustaz dari Ibnu Abbas gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Di Arab yang penting orang nggak pegang pantat. Pegang kepala nggak apa-apa, maka kalau orang kebumen umroh dan haji nggak usah marah kalau ada anak kecil dari sok belakang megangin kepala orang tua, nggak apa-apa. Di sana itu memang budayanya begitu. Inilah nilai-nilai budaya dan agama dan itu harus ada di rumah kita. Anak diajari tadi bagus berbahasa halus, walaupun baca. Nggak apa-apa. Anak sekarang yang berbahasa halus sudah sulit. Kan bapak dia itu didahar malah bengak-bengok pakai konangan gue. Bapak konangan gue malah dipangan malah. Dipangan tenan wae itu dipangan terus bapak. Bapak yang saya sampaikan yang terakhir rumah sebagai maulud. Maulud itu tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. 1 rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada sebagaimana diamanahkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Ini tugasnya Ibnu Abbas ini sebenarnya menerangkan ini. 3 rongga dada seperti itu. 1 rongga perut, sandang, pangan, papan, kesehatan, kebutuhan fisik tubuh. Yang kedua rongga kepala, yang ketiga rongga dada. Dibaca surat An-Nisa ayat 9. Walis yang salari dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. 1, jangan sampai di antara kita meninggalkan dzurriatan bi'aban, anak-anak yang lemah. Seluruh ulama sepakat, NU dan Muhammadiyah sepakat, padahal jarang NU Muhammadiyah sepakat itu jarang. Tapi dalam ayat ini semuanya sepakat. 1, lemah keberagamaan, lemah akidahnya, lemah keyakinannya. Jangan sampai anak percaya kepada takhayul, percaya kepada boneka, animisme, bukan anak dari boneka. Sirik. Kenapa? Sampai anak terdidik kalau pengen kaya nggak usah kerja, cukup ketik Rex, spasi weton, kirim ke 8080. Kalau pengen kaya cukup ke situ Bogor, nanti ada Dimas Kanjeng taat pribadi. Kalau pengen cepat sembuh nggak usah ke dokter kelamaan, cukup ke Jombang bawa air setengah gelas dicelupi anak kecil bernama Ponari. Celupi air yuk jadilah Ponari Sweat. Kalau pengen cepat sukses, nggak usah dikesrak, jadi kabak kesrak kelamaan Pak. Cukup bikin keraton ratu sejagat di
Purworejo dengan masalah kalau perlu bikin Sunda Empire Pak Kesal. Ujang itu saya pikir nama Ujang itu kan Jawa Barat ya, Sunda. Untuk orang Jawa karena orang Sunda itu paling nggak kompak di seluruh Indonesia. Suku Jawa itu opo, bahasa Indonesia apa, bahasa Betawi ape sampai di Sumatera masih apo, sampai di kita masih opo. Begitu masuk di Ujang naon. Apa ape apo naon itu lampu yang itu kucing grebus yang itu di taman mini itu loh yang mas udah satu, jangan sampai anak kita lemah apa? Lemah rongga dadanya keyakinannya karena semua amal itu sebaik apapun gak ada artinya kalau tanpa iman. Hal menang birubi asani amalannya tidak usah surah Al-Kahfi 103. Orang yang paling merugi di seluruh dunia ini dia orang yang tidak ada iman. Mohon maaf, nyumbang berapa miliar gak ada artinya kalau gak ada iman. Itu orang paling rugi. Meskipun dia menganggap itu amal baik, tapi orang paling rugi itu amalnya bukan amal jelek. Kalau amal jelek jelas ya, ini amalnya baik tapi rugi. Kenapa? Orang paling rugi amalnya baik tapi gak ada iman. Oke, yang kedua, jangan sampai kita menelantarkan. Ayat ini dulu dipakai untuk ayat KB di zaman Orde Baru. Maka ini juga masih relevan. Seandainya rumahnya kecil di perumahan tipe 21, jangan anaknya 8, kamarnya 2, anaknya 8, 3 di rumah, 4 suruh di musola, yang lain titipkan mertua. Jadi tipenya SSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, super sekali. Tipenya 4L, anaknya 6, kamarnya 2, jadi lu lagi. Dan yang keempat, bagaimana kita memiliki ketakwaan dan akhlak karimah. Oke, dipercepat. Ini baru 2 slide sudah mau habis ya, terus dia naik ya. Setiap bayi yang lahir ada 2 sifat alamiah dasar. Satu, ada sifat yang kita tidak bisa memilih. Anak kita itu jadi laki atau perempuan bukan bisa memilih, tidak bisa memilih. Bahkan anak kita itu lahir di mana, itu kita tidak bisa pilih. Kita dulu lahir di mana tidak bisa pilih. Maka itu takdir yang ghairu mughayyarah. Kalau boleh pilih, terus terang mungkin Pak Sekda pilih jadi anaknya Pak Jokowi. Sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh pilih Teguh, Pak Teguh pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Pak Teguh itu anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan Pak Teguh. Tapi itu bukan pilihan, itu predestination, itu no choice, itu herediter. Kita nggak bisa milih. Kalau boleh pilih, dia jadi laki apa perempuan, nggak pilih. Kamu jadi orang Sunda, orang apa-apa, orang nggak bisa milih. Maka tidak saya bahas. Yang kita bahas parenting adalah orang jadi baik dan buruk itu pilihan. Iman dan kafir itu pilihan. Saya harus menyadarkan ada anak kena narkoba. Anak seorang menteri, nggak usah saya sebut nama. Anak satu laki-laki satu-satunya, 4 anak. Yang laki cuma 1 kena narkoba, S1 nyaris lulus aja nggak jadi lulus gara-gara kena narkoba. Anak menteri di UGM. Saya datang di sana, dia berkedok takdir. Alasannya kenapa kamu pakai narkoba? Dia nerangkan saya. Ternyata sebelum undang saya, menteri itu udah undang psikolog, udah ulama-ulama, diajak debat, nggak pernah memuaskan anak. Saya datang untuk memimpin khotbah baiat supaya dia menghentikan narkoba, malah saya diceramain setengah jam ya. Bapak kan ustadz, iya. Bapak dokter, iya. Bapak kan dosen, iya. Bapak tahu seluruh di dunia ini semuanya terikat oleh takdir, betul-betul. Bahwa daun yang jatuh sudah ditulis di lautul mahfuz, betul-betul. Bapak saya dapat ibu saya berkata itu sudah menjalani takdirnya, betul. Bapak saya menteri 3 periode, bukankah dia sedang menjalani takdirnya, betul. Terus saya ikuti sampai dia nukil ayat, nukil hadis, semuanya ada terikat oleh takdir Allah, semua ada ditulis di lautul mahfuz.
karena dia sudah kehabisan bahan, pelan-pelan ditunggu adiknya, kakaknya, mohon maaf ditunggu bapak, ibunya, neneknya pun ikut nungguin supaya dia mau tobat untuk diajak. Saya diajak di Bandung. Terus apa hubungannya kamu pakai narkoba? Demikian juga saya ini pengen lepas dari narkoba tapi tidak bisa karena saya sedang jalan takdir saya. Semua sudah ditulis di lauhul mahfuz. Masalah. Oh gitu ya. Dia duduk di sofa yang nggak merasa puas karena dianggap saya diem, dikira saya nggak bisa jawab ya. Agak maju dong biar enak saya ngomongnya nggak usah teriak. Begitu dia maju, pindah posisi apa? Sampai dia kesana. Aduh, kenapa? Semuanya kaget. Ini dikira saya emosi ngapa nggak bisa jawab langsung pukul. Tangan saya aja sampai sakit gimana? Bapaknya juga mukul. Aduh, kenapa bapak mukul saya? Saya tinggal jalani takdir. Semua sudah ditulis di lauhul mahfuz. Begitu dia mau balas, saya nggak boleh balas. Tulisannya nggak boleh balas. Semuanya ada achievement. Iman dan paman sa'afal yumi, paman sa'afal yakur, Al-Kahfi 29. Iman dan kafir itu pilihan. Bapak ibu mau ikut seminasinya atau jalan-jalan di mall, itu pilihan. Ibu mau zakat mal atau zakat mall, itu semuanya pilihan. Maka semuanya bisa dilimpah. Maka parenting bicara tentang at-takdir. Apa itu at-takdir? Kita harus membuat sebuah perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Dia tidak akan berubah kalau kita tidak mengubahnya. Maka bagaimana mengubah ini? At-takdir. Anak itu tergantung orang tuanya. Ada sesuatu yang disebut achievement, bisa dirubah. Tapi apa semuanya mudah untuk berubah? Tidak. Halo. Saya ingin Bapak Ibu tidak mudah mengubah orang. Mengubah anak itu take time by process. Inilah parenting. Maka parenting tidak ada hentinya. Sampai mati pun kita belajar untuk mendidik anak. Karena anak sudah dididik di masa sekarang, masa berikut, apalagi tadi saya sampaikan di era digital sudah beda. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada pada orang tuanya, betul? Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, begitu handphonenya berdiri langsung lari, betul nggak? Kalau ada murid apa seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu yang impek. Anak sekarang sulit untuk taat, maka semuanya bisa. Halo, Bapak Ibu tahu kalau saya bilang mohon maaf, gajah mindset itu apa? Besar. Kalau semut, kalau ular panjang, kalau cacing pendek. Sekarang saya lupa. Ya, kalau bapak ibunya saja nggak bisa, ayah bunda saja nggak bisa dirubah, bagaimana anak? Mindset kita rubah. Setiap saya bilang gajah, tolong katakan kecil dengan peragaannya, konsistensi. Gajah kecil. Jadi satunya kata perbuatan dan pikiran. Gajah kecil, gampang kan? Gitu. Semut besar, cacing, ular, gampang kan? Gajah kecilnya gini kecil kok begini itu nggak konsisten. Gajah, semut, ular, pendeknya gini pendek. Ular, cacing, masalahnya harus konsisten. Kalau saya bilang kecil, Bapak harus katakan dengan peragaannya. Kecil, 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 besar, pendek, panjang. Kita coba satu-satu.